udah dari sekitar 10 tahun yang lalu. Semenjak saya bekerja di High Scope dan udah menjadi atlet nasional, nah saya pikir saya harus memberikan kontribusi sesuatu kepada masyarakat. Ya, saya nggak punya harta, saya nggak punya barang-barang yang berharga buat masyarakat, tapi saya punya ilmu, saya punya keahlian. Jadi hanya inilah yang saya bisa kontribusikan buat masyarakat. Yaitu latihan-latihan combat sport, bela diri gratis buat anak-anak di sekitar sini, bahkan ada yang dari Pasar Minggu, ada yang dari Gunung Sindur. Jadi berawal dari 99, waktu itu saya di pesantren Al-Mukhlisin. Nah, saya ikut kungfu, diperkenalkanlah yang namanya pertandingan wushu. Di situ mulai tahu bagaimana wushu dipertandingkan secara nasional, secara resmi. Nah, dari situ ada keinginan untuk jadi atlet dari 99. 2000 sudah mulai ikut ke Jogja, kemudian 2001 sudah bisa membela DKI Jakarta, kejuaraan nasional di Yogyakarta. Dan alhamdulillah itu pertama kali kejurnas pertama kali dan dapat juara 3. 2002 terus prestasi, pernah menjadi atlet terbaik Jawa Barat, pernah 2002, 2003 selalu menjadi atlet terbaik Jawa Barat. 2004 ikut PON di Sumsel, Sumatera Selatan. Alhamdulillah waktu itu dapat juara 3. Kemudian 2005, 2006 terus kejurnas 2008. Nah, sebenarnya saya sudah lolos PON, cuma sayang waktu itu kena cedera lutut, jadi nggak bisa ikut. Nah, dari 2001 saya sudah kenal dunia kickboxing dan Muay Thai. Walaupun orang-orang banyak yang nggak mau ikut kickboxing, tapi saya sudah ikut. Waktu itu zamannya Bos Kickboxing sama Kantata Kickboxing di Bandung. Alhamdulillah 2001, 2002, 2003, 2004 selalu megang juara di Bos Kickboxing. Sampai Bos Kickboxing yang ke-8 2014, 2015 itu saya masih dapat juara. Lindu Aji Kickboxing pun sama seperti itu. 3 kali ikut, 2 kali menang, 2018, 2017, 2016-nya waktu itu masih kalah. Muay Thai juga pernah ikut kejuaraan Matuari Kickbox Muay Thai 2 kali dan alhamdulillah masih menang. Waktu itu semi pro. Begitu, dan sekarang alhamdulillah dipercaya oleh Jawa Barat, IBA MMA Jawa Barat, Indonesian Bela Diri Martial Art, Bela MMA Mixed Martial Art Jawa Barat untuk mengasuh dan membentuk kepengurusan di Kabupaten Bogor, IBA MMA Kabupaten Bogor. Mekanisme insan olahraga ini di pemerintahan itu dananya itu turun dari Kementerian Olahraga. Setelah turun dari Kementerian Olahraga, turun ke KONI, Komite Olahraga Nasional. Di setiap provinsi itu ada KONI yang ngurus insan olahraga. Nah, dana itulah yang kita pakai untuk mencari bakat dan bibit-bibit atlet gitu yang berprestasi. Kita bina maksimal 6 bulan, minimal 4 bulan sampai dia bisa menjadi seorang atlet yang berbakat. Nah, jadi oleh karena itulah kita sebagai pelatih tidak membebankan biaya untuk atlet. Yang penting dia ada kemauan dan keinginan untuk latihan. Nah, kita berikan ilmunya,
kita bina, kita didik sampailah dia pantas untuk menjadi seorang atlet yang dipertandingkan di event daerah maupun event nasional. Masa depannya, tentang masa depannya sekarang, kalau dulu banyak atlet yang setelah atlet dia jadi tukang beca, dia jadi tukang sapu. Kalau sekarang udah enggak. Ketentuan pemerintah, Kementerian Olahraga, jika dia berprestasi di tingkat nasional, minimal Pekan Olahraga Nasional, juara 1 sampai 3, si atlet dapat PNS, si pelatih pun dapat PNS. Terus bonusnya besar. Nah, jadi sangat disayangkan kepada orang tua yang memang ternyata anaknya punya bakat bela diri, ternyata tidak disupport oleh orang tuanya. Nah, itu. Kalau kita sih, saya sama si Bu Setian itu berawal karena hobi. Artinya bukan untuk jadi preman-premanan atau bukan jadi jago-jagoan, enggak gitu. Tapi lebih kepada terarah gitu. Setelah berlatih sedemikian rupa, akhirnya kita bertanding di ring. Nah, ada prestasinya, ada sertifikasinya, ada medalinya, plus bonus-bonus yang kita terima. Minimal olahraga itu akan membuat badan sehat. Walaupun dia nggak jadi atlet yang berprestasi, tapi minimal dengan dia olahraga, jantungnya kuat, paru-parunya sehat. Itu secara ilmu ilmiah yang saya pelajari di penataran pelatih, minimal jalan 30 menit setiap hari. Itu olahraga ringan. Itu buat jantung kuat dan paru-paru sehat. Kalau dia latihannya fokus seperti atlet, kelebihannya apa? Dinding ketebalan jantungnya lebih tebal dan itu lebih kuat, lebih sehat. Paru-parunya menampung oksigennya lebih besar. Nah, minimal sehat. Walaupun dia nggak jadi atlet yang berprestasi, minimal dia bisa menjaga dirinya sendiri di saat keadaan waktu genting. Oke, kalau di negara ini negara hukum, ada aparat keamanan untuk mengatasi kejahatan. Oke, tapi ada di beberapa kasus di saat kita dibegal, di saat kita dipalak, atau motor kita dicuri orang, ya, bisa dalam keadaan waktu yang cepat kita telepon polisi atau aparat keamanan. Satu-satunya yang menolong kita adalah diri kita sendiri dengan keahlian kita sendiri untuk menangkal kejahatan tersebut. Seperti pengalaman saya dulu pernah, motor saya dicuri orang. Dalam 5 detik motor diambil, saya ngelihat, saya kejar. Nggak sempat saya untuk nelpon kepolisian. Nah, saya kejar karena sedikit keahlian saya punya, akhirnya pencuri tidak berhasil ngambil motor saya, gitu loh. Nah, setelah itu baru saya telepon polisi. Soalnya kenapa? Di saat kita telepon ada kejahatan yang menimpa kita, kita telepon aparat keamanan, butuh proses menangkap si penjahat. Nah, itu jadi di saat waktu genting, ilmu bela diri itu sangat penting. Harapan saya bagi masyarakat Indonesia, laki-laki, anak laki-laki wajib punya keahlian bela diri. Karena hakikatnya atau kodratnya, laki-laki itu adalah pelindung perempuan untuk dilindungi. Walaupun banyak atlet-atlet perempuan yang kita bina dan kita didik selama ini berprestasi di kancah-kancah nasional. Satu lagi manfaatnya adalah olahraga bela diri adalah pembentukan mental dan kepercayaan diri. Jadi bahasa gaulnya nggak cupu gitu ya. Di saat dia olahraga, dia bertanding, dia menang dengan terarah dan sembarangan, percaya dirinya timbul, mentalnya timbul. Oke, gitu aja harapan saya kepada masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia, minatilah bela diri, apapun itu. Mau itu Muay Thai, Wushu, MMA. Ya, di camp ini kami tidak membebankan biaya apapun untuk atlet. Justru kami akan biayai selama proses dia latihan. Kami salurkan di event-event daerah maupun nasional. Jika mereka berprestasi, bonus gaji dari pemerintah ada untuk mereka.
bagi kami adalah kebanggaan di saat atlet yang kami latih, anak yang kami didik bisa membanggakan dan membuat harum bangsa Indonesia. Oke, thank you. Ayo kasar lagi, kasar. Berapa lagi? Tiga ronde, coy.